Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing topik tentang mutasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu definisi atau pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA ataupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom, dan memiliki potensi menyebabkan perubahan sifat. Istilah mutasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Hugo de Vries untuk mengemukakan adanya perubahan fenotip yang mendadak pada bunga Oenothera lamarckiana dan bersifat menurun. Individu yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Dalam kajian genetik, mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat atau disebut dengan tipe liar atau wild type. Syarat terjadinya mutasi adalah adanya perubahan bahan genetis, baik DNA maupun RNA. Hasil perubahan tersebut dapat diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mutasi. Sifat mutasi yang pertama adalah bahwa peristiwa mutasi ini jarang terjadi pada peristiwa biasa dari replikasi DNA. Secara alami, replikasi DNA berlangsung sangat teliti. Bahkan berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan kira-kira kurang dari 1 untuk setiap 5 juta basa DNA baru dan 1 mutan untuk setiap 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9 pasangan basa DNA. Sifat mutasi yang kedua adalah tidak ada cara untuk mengetahui gen mana yang akan mengalami mutasi pada suatu sel dalam suatu generasi. Dan sifat mutasi yang ketiga adalah munculnya mutasi tersebut terjadi secara bebas. Sekarang kita akan melihat mekanisme mutasi. Mekanisme terjadinya mutasi ini sangat terkait dengan proses replikasi DNA dan peristiwa sintesis protein. Peristiwa sintesis protein ada 2 tahap. Yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Berikut ini adalah mekanisme terjadinya peristiwa mutasi. Pertama, kita lihat dari DNA terlebih dahulu. DNA akan mengalami replikasi dan menghasilkan DNA baru. Ketika dalam proses replikasi DNA ini terjadi peristiwa mutasi, maka DNA baru yang terbentuk adalah DNA mutan yang berbeda dari DNA induknya. Ketika DNA yang telah mengalami mutasi atau DNA mutan ini mengalami transkripsi yang terjadi di nukleus, akan menghasilkan messenger RNA yang mutan juga, menyesuaikan dengan DNA mutan yang menjadi template untuk transkripsi. Selanjutnya, ketika messenger RNA yang bersifat mutan ini mengalami translasi di ribosom, maka tRNA juga akan membawakan asam amino yang berbeda dari asam amino yang seharusnya. Dampaknya, protein yang dihasilkan juga berupa protein mutan. Efeknya adalah fenotip yang dihasilkan bisa berbeda dari fenotip yang seharusnya muncul. Ini adalah mekanisme terjadinya mutasi. Berikut ini adalah contoh kejadian mutasi. Kita akan membahas contoh kejadian mutasi pada pembentukan sel sabit atau biasa dikenal dengan sickle cell. Kita lihat di sini DNA normalnya ada GAG, kemudian komplemennya di sini ada CTC,
Ketika ada DNA dengan template CTC mengalami transkripsi akan menghasilkan mRNA berupa GAG. mRNA GAG ini akan mengkode jenis asam amino glutamat. Tetapi apabila terjadi mutasi, di sini kita lihat GAG berubah menjadi GTG. Berarti basa nitrogen A atau adenin diganti dengan basa nitrogen timin. Maka GAG berubah menjadi GTG, otomatis komplemennya juga akan mengalami perubahan. GTG komplemennya adalah CAC. Ketika ada template DNA berupa CAC, maka ketika ditranskripsi akan menghasilkan mRNA berupa GUG. GUG ini mengkode asam amino valin. Di sini diberi keterangan bahwa substitusi asam glutamat yang bermuatan negatif oleh valin yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral mengakibatkan perubahan struktur hemoglobin dan juga eritrosit yang membawanya. Hemoglobin pada sel sabit mengelompok sehingga bentuk eritrositnya menjadi tidak normal. Hemoglobin penderita anemia bulan sabit akan mengalami kristalisasi ketika tidak bereaksi dengan oksigen, sehingga akan mengendap di pembuluh darah dan menyumbatnya. Demikian juga eritrositnya menjadi lonjong dan mudah pecah. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut dengan mutasi titik maupun pada taraf kromosom yang dapat atau tidak dapat menyebabkan perubahan fenotip. Jelaskan dalam kondisi bagaimana mutasi dapat menyebabkan perubahan fenotip dan dalam kondisi bagaimana mutasi tidak menyebabkan perubahan fenotip. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya mutasi atau disebut dengan mutagen. Penyebab terjadinya mutasi yang pertama akan kita bahas adalah mutagen kimia. Mutagen kimia yang pertama adalah pestisida. Pestisida seperti DDT atau dikloro-difenyl trikloroetana banyak digunakan untuk pertanian. Kemudian selain itu juga ada DDVP. DDVP ini dapat menyebabkan mutasi pada tawon, mencit, neurospora maupun bakteriofage T4. TM bersifat mutagen pada mencit, serangga, jamur, Allium cepa, Escherichia coli, dan leukosit. Kemudian contoh mutagen kimia yang lain adalah dari bahan-bahan industri, misalnya formalin atau formaldehid. Formalin bersifat mutagen pada Drosophila, Neurospora, dan Escherichia coli. Selain formalin, contoh bahan dari industri yang juga bisa menyebabkan mutasi adalah glisikol. Glisikol ini dapat bersifat mutagen pada mencit, Drosophila maupun Neurospora. Selain itu juga ada DEB. DEB bisa menjadi mutagen pada Drosophila, Neurospora, Escherichia coli, Salmonella, Penicillium, lalat rumah, ragi, jagung, tomat maupun pada mamalia. Selain itu juga ada hidroksilamin. Hidroksilamin mutagen pada kultur sel manusia, mencit, bakteri, dan jamur. Selain itu juga ada hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida bisa menjadi mutagen pada bakteri, neurospora, dan mencit. Kemudian ada makanan dan minuman. Misalnya adalah kafein. Kafein ini bisa menjadi mutagen lemah bagi Drosophila, mutagen pada lalat, dan abrasi pada bakteri, bakteriofage, dan kultur sel manusia. Selain kafein, mutagen yang berasal dari bahan makanan dan minuman misalnya adalah siklamat dan sikloheksilamin. Siklamat dan sikloheksilamin banyak digunakan sebagai penyedap pada makanan dan minuman.
Siklamat dan sikloheksilamin ini dapat menyebabkan abrasi pada tikus dan manusia. Selain itu juga ada natrium nitrit dan asam nitrit. Natrium nitrit dan asam nitrit mutagen pada bakteri, jamur, virus karena menghalangi proses replikasi DNA. Mutagen kimia berikutnya adalah obat-obatan, misalnya siklofosfamid. Siklofosfamid bersifat mutagen pada Drosophila dan mencit, serta menyebabkan abrasi pada kultur sel manusia. Selain siklofosfamid juga ada metil dikloroetilamin. Metil dikloroetilamin bersifat mutagen pada mencit, Drosophila dan menyebabkan abrasi pada Allium cepa. Selain itu juga ada antibiotik. Antibiotik ini bersifat mutagen pada Drosophila dan abrasi pada kultur leukosit manusia. Kemudian mutagen kimia dari golongan obat-obatan yang lain misalnya adalah kolkisin. Kolkisin ini dapat menyebabkan abrasi pada sel tubuh mamalia maupun tumbuhan. Dan mutagen kimia yang terakhir adalah mutagen kimia lain seperti nitrogen mustard, hidroksilamin, etil metanasulfat, etil etan sulfonat, dan akridin yang merupakan zat pewarna buatan. Zat-zat tersebut dapat memberikan gangguan pada DNA saat replikasi maupun pada saat tidak bereplikasi. Berikutnya mutagen fisika. Mutagen fisika yang pertama adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet melepaskan energinya dan menyebabkan eksitasi elektron sehingga ion-ion menjadi reaktif dan memungkinkan perubahan susunan kimia DNA. Sinar ultraviolet ini juga dapat menyebabkan kanker kulit. Mutagen fisika yang kedua adalah sinar kosmis. Sinar kosmis merupakan sinar yang berasal dari luar angkasa dan meradiasi bumi. Sebagian sinar kosmis memiliki daya tembus yang tinggi dan dapat menembus sel tubuh manusia sampai DNA yang ada di dalam nukleus. Sinar kosmis ini juga mempunyai pengaruh yang kurang lebih sama dengan sinar ultraviolet. Kemudian nuklir. Nuklir dapat melepaskan energi yang besar sehingga dapat menimbulkan energi pengionisasi yang dapat menyebabkan senyawa kimia penyusun DNA menjadi tidak aktif dan terjadi perubahan struktur DNA. Selanjutnya radiasi sinar radioaktif, yaitu sinar X, sinar alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma yang dipancarkan oleh isotop radioaktif berpengaruh terhadap senyawa kimia penyusun DNA, sehingga DNA menjadi tidak aktif dan terjadi perubahan struktur DNA. Sinar radioaktif memiliki daya tembus tinggi dan masuk sel tubuh sampai pada DNA yang ada di dalam nukleus. Kemudian ada mutagen biologi. Mutagen biologi yang pertama adalah virus. Virus merupakan komponen biologi utama penyebab mutasi karena kemampuan materi genetik virus yang mengendalikan transkripsi dan translasi sel inang. Misalnya virus hepatitis dapat menyebabkan abrasi pada sumsum tulang. Kemudian ada virus campak, virus demam kuning, dan virus cacar juga dapat menyebabkan terjadinya abrasi kromosom. Selain virus, mutagen biologi yang lain adalah bakteri. Bakteri patogen dapat menghasilkan protein tertentu yang dapat mengganggu atau menghalangi sintesis protein dan merusak struktur DNA. Sekarang kita akan membahas jenis mutasi. Sebenarnya jenis mutasi ini dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah jenis mutasi berdasarkan sel yang mengalami mutasi. Yang kedua adalah jenis mutasi berdasarkan faktor penyebab mutasi. Kemudian yang ketiga adalah jenis mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan. Sedangkan yang keempat adalah jenis mutasi berdasarkan manfaat mutasi bagi individu atau populasi yang mengalami mutasi. Dan yang kelima adalah jenis mutasi berdasarkan bagian sel yang mengalami mutasi. Berdasarkan bagian sel yang mengalami mutasi,
Jenis mutasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada mutasi gen dan yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi gen disebut juga dengan point mutation. Mutasi ini terjadi karena adanya perubahan struktur gen yang disebabkan karena perubahan basa nitrogen dari DNA atau RNA. Jenis mutasi gen yang akan kita bahas nanti adalah substitusi basa. Nanti kita bagi menjadi dua, yang pertama adalah transisi dan yang kedua adalah transversi. Kemudian kehilangan basa atau disebut dengan istilah delesi dan penambahan basa atau adisi. Selanjutnya mutasi kromosom atau disebut cross mutation. Mutasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur kromosom yang akan kita bahas nanti ada delesi, kemudian duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Sedangkan perubahan jumlah kromosom yang akan didiskusikan nanti meliputi euploidi dan aneuploidi. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 2 berikut ini. Mutasi gen memiliki 3 sifat, yaitu mutasi salah makna atau missense mutation, kemudian mutasi tanpa makna atau nonsense mutation, dan mutasi diam atau silent mutation. Jelaskan masing-masing jenis mutasi tersebut. Sekarang kita akan membahas mutasi gen. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi merupakan pertukaran pasangan basa nitrogen pada DNA. Substitusi meliputi transisi dan transversi. Kita akan membahas transisi terlebih dahulu. Transisi merupakan terjadinya substitusi basa purin oleh basa purin atau substitusi basa pirimidin oleh basa pirimidin. Yang kedua adalah transversi. Transversi ini merupakan substitusi basa purin oleh pirimidin atau basa pirimidin oleh purin. Dengan demikian, transversi ini merupakan pergantian basa yang tidak sejenis. Sebelum mendiskusikan lebih lanjut tentang contoh dari transisi dan transversi, ada baiknya kita mengingat terlebih dahulu bahwa basa nitrogen dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada purin, kemudian yang kedua ada pirimidin. Purin dibedakan menjadi dua, yaitu adenin yang biasa disingkat dengan A dan guanin yang biasa disingkat dengan G. Kemudian pirimidin ada dua jenis. Yang pertama adalah sitosin, biasanya disingkat C, dan timin, biasanya disingkat T. Transisi merupakan substitusi atau pergantian basa sesama jenis. Basa purin digantikan oleh basa purin atau basa pirimidin digantikan dengan basa pirimidin yang lain. Sebagai contoh, di sini ada urutan triplet codon yang normal berupa CTG, AGT, CAT. Kemudian urutan triplet codon mutannya ada CTG tetap, kemudian di sini A tergantikan oleh G sehingga berubah menjadi GGT. Kemudian CAT tetap. Kalau kita lihat, A atau adenin adalah basa nitrogen golongan purin, sedangkan G atau guanin juga merupakan basa nitrogen golongan purin. Berarti dalam kejadian ini A tergantikan oleh G, artinya adalah terjadi pergantian basa sesama jenis, yaitu basa purin digantikan oleh basa purin yang lain. Kemudian kita akan melihat contoh dari kejadian transversi. Misalnya di sini ada triplet codon yang normal dengan urutan CTG, kemudian AGT,
CAT. Selanjutnya urutan triplet codon mutannya adalah CTG tetap, kemudian di sini ada AGT menjadi TGT, sedangkan CAT-nya tetap. Kalau kita lihat kembali, A atau adenin di sini adalah basa nitrogen golongan purin, sedangkan T atau timin ini adalah basa nitrogen golongan pirimidin. Sehingga di sini adenin digantikan oleh timin. Berarti purin digantikan oleh pirimidin. Dengan demikian, transversi ini adalah pergantian basa yang berbeda jenis. Mutasi gen berikutnya yang kita bahas adalah insersi atau disebut dengan adisi atau penambahan. Insersi merupakan penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Peristiwa ini dapat terjadi secara alami maupun eksperimen. Insersi secara alami terjadi karena adanya fragmen DNA yang sering berpindah-pindah yang disebut dengan transposon. Sedangkan secara eksperimental, insersi dapat dilakukan dengan pemberian pigmen akridin yang menyebabkan penyisipan basa G, C di antara basa-basa yang lain. Contoh kejadian insersi adalah sebagai berikut. Misalnya di sini ditunjukkan urutan triplet codon yang normal adalah CTG, kemudian AGT, CAT. Ketika terjadi mutasi, urutan triplet codonnya menjadi sebagai berikut. CTG, kemudian di sini ada TGA, kemudian TCA, T. Dalam kejadian ini terjadi insersi basa nitrogen adenin di antara G dan T, sehingga awalnya ada urutan triplet codon AGT. Ketika terjadi insersi basa nitrogen A di antara G dan T, maka urutannya berubah menjadi TGA, kemudian T-nya ini mundur ke belakang, sehingga urutan triplet codon berikutnya adalah TCA dan T. Mutasi gen, selanjutnya kita membahas tentang delesi atau pengurangan. Delesi merupakan hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen yang dapat disebabkan oleh infeksi virus dan sinar radioaktif. Contoh kejadian delesi adalah sebagai berikut. Di sini ada urutan triplet codon normal CTG, AGT, CAT. Kemudian terjadi delesi pada basa nitrogen T, sehingga basa nitrogen T-nya hilang dari triplet codon, sehingga urutan triplet codon pada mutan menjadi CTG tetap, kemudian AGT berubah menjadi AGC. Basa nitrogen C di sini maju, sehingga terjadi perubahan urutan triplet codon dari AGT menjadi AGC dan AT. Sekarang silakan Anda menjawab soal nomor 3 berikut ini. Peristiwa adisi dan delesi pada mutasi gen dapat menyebabkan mutasi perubahan rangka baca atau frame shift mutation. Mutasi rangka baca akan mengakibatkan perubahan rangka baca semua triplet codon di belakang tempat terjadinya mutasi tersebut. Jelaskan mengapa peristiwa adisi dan delesi dapat menyebabkan mutasi perubahan rangka baca, dan jelaskan pula efek pada susunan asam amino pembentuk polipeptida yang terbentuk beserta pengaruhnya pada fenotip makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang mutasi kromosom. Tadi mutasi kromosom kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan struktur kromosom, dan yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Pertama kita akan membahas mutasi kromosom yang terkait dengan perubahan struktur kromosom. Pertama kita bahas tentang delesi atau defisiensi atau pengurangan.
Delesi adalah mutasi di mana sebagian dari gen pada kromosom hilang karena patah. Delesi bisa terjadi akibat kegagalan ketika bertranslokasi ataupun tidak kembali menyambungnya bagian kromosom setelah kromosom tersebut putus. Efek delesi ini akan menimbulkan duplikasi atau translokasi. Delesi dibedakan menjadi dua, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Sekarang kita akan membahas tentang delesi terminal. Delesi terminal adalah delesi yang menyebabkan hilangnya ujung segmen kromosom. Contoh kejadian delesi terminal adalah sebagai berikut. Di sini ada ilustrasi kromosom dengan jenis gen A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian terjadi pemutusan di salah satu ujung kromosom, misalnya terjadi pemutusan kromosom antara gen F dengan gen G. Sehingga ketika terjadi pemutusan di bagian ini, maka gen G dan gen H akan lepas dari kromosom, kemudian hilang. Sehingga efeknya pada kromosom akan kehilangan gen G dan gen H. Sehingga gen-gen yang terdapat pada kromosom tersebut menjadi A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan G dan H mengalami delesi, sehingga hilang dari kromosom. Selanjutnya, delesi interkalar atau interstisial. Delesi interkalar yaitu delesi yang disebabkan oleh patahnya lengan kromosom di dua tempat, sehingga segmen di bagian tengah kromosom hilang. Contoh kejadian delesi interkalar adalah sebagai berikut. Di sini ada ilustrasi kromosom dengan gen A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian terjadi pemutusan kromosom di bagian gen D. Berarti gen D ini akan hilang dari kromosom. Hilangnya gen D ini disebabkan karena kromosom patah di dua tempat, yaitu di bagian setelahnya gen C dan di bagian sebelumnya gen E. Sehingga hasil dari peristiwa delesi interkalar tersebut akan diperoleh kromosom dengan gen A, B, C, E, F, G, dan H, sedangkan gen D-nya hilang. Mutasi kromosom selanjutnya yang kita bahas adalah duplikasi atau penggandaan. Duplikasi adalah patahnya sebagian segmen kromosom, lalu patahan tersebut tersambung pada kromosom homolognya. Jadi perlu kita ingat bahwa duplikasi ini terjadi pada kromosom homolog. Berikut ini adalah ilustrasi terjadinya peristiwa duplikasi kromosom. Kita lihat terlebih dahulu, di sini ada dua kromosom homolog dengan gen A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini kromosom homolognya juga memiliki gen A, B, C, D, E, F, dan G. Dalam peristiwa duplikasi ini terjadi pemutusan pada salah satu kromosom. Pemutusan kromosom terjadi pada bagian setelah gen B dan sebelum gen C. Di kromosom yang lain terjadi pemutusan kromosom di bagian setelah gen D dan sebelum gen E. Setelah terjadi pemutusan gen-gen pada kedua kromosom tersebut, selanjutnya terjadi pertukaran gen-gen yang telah putus. Sehingga hasilnya kromosom tersebut akan memiliki gen-gen sebagai berikut. Kromosom pertama akan memiliki gen A, B, ini adalah gen pada kromosom asli. Kemudian ada gen E, F, dan G. Gen E, F, dan G ini berasal dari kromosom homolognya. Sedangkan kromosom yang lain akan memiliki gen A, B, C, dan D.
Gen A, B, C, dan D ini adalah gen-gen asli pada kromosom tersebut. Kemudian kromosom ini mendapatkan gen C, D, E, F, G. Gen C, D, E, F, G ini berasal dari kromosom homolognya. Di sini terjadi duplikasi pada salah satu kromosom, yaitu kromosom dengan gen A, B, C, D, C, D, E, F, G. Di sini ada duplikasi gen C dan gen D. Mutasi kromosom selanjutnya adalah inversi atau pembalikan. Inversi adalah peristiwa sebagian segmen kromosom patah di dua tempat, lalu patahan tersebut tersambung kembali tetapi dengan posisi terbalik. Dalam peristiwa inversi, biasanya kromosom terlipat, kemudian terjadi perpindahan gen-gen, sehingga urutan gen tidak sesuai urutan semula yang terjadi saat pembelahan meiosis. Pada peristiwa inversi tidak ada gen yang hilang ataupun bertambah. Inversi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu inversi perisentrik dan inversi parasentrik. Pertama, kita akan membahas tentang inversi perisentrik. Inversi perisentrik terjadi karena kromosom patah pada kedua lengan, sehingga melibatkan perubahan posisi sentromer. Ini adalah ilustrasi terjadinya peristiwa inversi perisentris. Di sini ada kromosom dengan gen di satu lengan, ada gen A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini ada sentromer, sedangkan di lengan lain ada gen F, G, dan H. Di sini digambarkan di satu lengan kromosom patah di bagian setelah gen A, dan di lengan yang lain kromosom patah di bagian sebelum gen H. Selanjutnya terjadi pembalikan kromosom pada bagian yang telah patah tadi, sehingga di sini gen B yang awalnya posisinya di sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan, sedangkan gen G yang awalnya pada posisi sebelah kanan akan berpindah ke bagian kiri, sehingga hasil dari peristiwa inversi perisentrik ini akan menghasilkan kromosom dengan urutan gen sebagai berikut: A, G, F, E, D, C, B, dan H. Selanjutnya kita akan membahas tentang inversi parasentrik. Inversi parasentrik terjadi karena kromosom patah di dua tempat dalam satu lengan, sehingga tidak melibatkan perubahan posisi sentromer. Ini adalah ilustrasi terjadinya peristiwa inversi parasentrik. Di sini digambarkan kromosom memiliki gen A, B, C, D, dan E di satu lengan. Kemudian di sini ada sentromer, dan di lengan lain ada gen F, G, dan H. Kemudian terjadi pemutusan bagian kromosom pada posisi setelah gen A dan pada posisi setelah gen D. Kemudian terjadi pembalikan, yang mana gen B yang awalnya pada posisi sebelah kiri akan berpindah ke kanan. Selanjutnya posisi D yang awalnya pada sebelah kanan akan berpindah ke kiri, sehingga dalam satu kromosom ini akan terjadi perubahan urutan gen. Yang awalnya A, B, C, D, dan E sekarang menjadi A, D, C, B, dan E. Mutasi kromosom selanjutnya adalah translokasi. Translokasi adalah patahnya sebagian segmen kromosom, lalu patahan tersebut tersambung pada kromosom lain yang tidak homolog. Jadi peristiwa translokasi ini terjadi pada kromosom yang non-homolog. Berikut ini adalah ilustrasi terjadinya peristiwa translokasi.
Kita lihat di sini di satu kromosom ada gen A, B, C, D, E, F, G, dan H. Di kromosom yang lain terdapat gen M, N, O, P, Q, dan R. Berarti kedua kromosom ini bersifat non-homolog. Pada kromosom yang pertama terjadi pemutusan gen di bagian setelahnya gen B dan sebelumnya gen C. Kemudian di kromosom yang lain terjadi pemutusan bagian kromosom pada posisi setelahnya gen O sebelum gen P. Kemudian terjadi pertukaran gen antar kedua kromosom tersebut. Hasilnya kromosom tersebut akan memiliki gen-gen sebagai berikut. Kromosom yang pertama awalnya punya gen A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sekarang berubah menjadi M, N, O, C, D, E, F, G, H. Sedangkan kromosom lain yang awalnya tadi punya gen M, N, O, P, Q, dan R sekarang menjadi A, B, P, Q, dan R. Peristiwa mutasi kromosom berikutnya adalah katenasi atau formasi cincin. Katenasi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu dan melekat ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Berikut ini adalah ilustrasi terjadinya peristiwa katenasi. Di sini ada dua kromosom non-homolog. Kromosom yang pertama memiliki gen A, B, dan C. Kromosom yang kedua memiliki gen X, Y, dan Z. Kemudian masing-masing kromosom tadi mengganda. Kromosom dengan gen A, B, dan C mengganda menjadi 2 dengan gen-gen yang sama. Kemudian kromosom dengan gen X, Y, dan Z mengganda menjadi 2 dengan gen-gen yang sama pula. Di sini digambarkan posisi kromosom yang normal. Kemudian apabila akan terjadi peristiwa formasi cincin atau katenasi, maka pertama akan terjadi peristiwa translokasi terlebih dahulu. Di sini dimisalkan terjadi translokasi antara gen C dengan gen X. Kromosom yang awalnya tadi punya gen A, B, dan C sekarang berubah menjadi A, B, dan X. X berasal dari kromosom lain yang non-homolog. Kemudian kromosom yang awalnya tadi ada gen X, Y, dan Z sekarang berubah menjadi kromosom yang punya gen C, Y, dan Z. Gen C ini berasal dari kromosom non-homolognya. Ketika terjadi peristiwa katenasi, ujung-ujung kromosom akan saling berdekatan sehingga membentuk struktur lingkaran atau formasi cincin. Selanjutnya kita akan membahas mutasi kromosom berupa perubahan jumlah kromosom. Mutasi perubahan jumlah kromosom yang pertama yang akan kita bahas adalah euploidi. Euploidi adalah mutasi yang menyebabkan penggandaan set kromosom secara menyeluruh pada semua nomor kromosom. Euploidi merupakan perubahan kromosom pada tingkat ploidi atau genom. Euploidi terdiri atas monoploid atau N, kemudian diploid atau 2N. Pada umumnya diploid adalah kondisi normal pada makhluk hidup. Kemudian ada triploid atau 3N, tetraploid atau 4N, dan seterusnya. Apabila genom makhluk hidup lebih dari 2N, biasanya disebut dengan istilah poliploidi. Sekarang kita akan membahas tentang poliploidi. Poliploidi berdasarkan sumber kromosom dibedakan menjadi 2, yaitu autopoliploidi dan allopoliploidi. Pertama, kita akan membahas tentang autopoliploidi. Autopoliploidi terjadi jika penambahan jumlah kromosom terjadi akibat duplikasi sendiri pada kromosom yang bersangkutan.
sehingga gametnya tidak haploid secara alami maupun induksi. Autopoliploidi alami terjadi karena meiosis secara abnormal, sehingga pemisahan kromosom gagal. Hasilnya berupa gamet yang diploid atau 2N. Autopoliploidi induksi misalnya pemberian kolkisin yang dapat berikatan dengan benang-benang spindle atau mikrotubulus dan mengganggu pembelahan sel. Karena tanpa spindle, kromatid-kromatid tidak akan dapat dipisahkan. Selanjutnya kita akan membahas allopoliploidi. Allopoliploidi terjadi akibat perkawinan silang dengan individu lain yang kromosomnya berbeda. Misalnya perkawinan dua organisme berbeda genus atau spesies. Contoh kejadian allopoliploidi adalah gandum allohexaploid 6N, AA, BB, DD, yang kondisi diploidnya adalah 2N dengan 42 kromosom. Sedangkan haploidnya adalah N dengan 21 kromosom. Gandum ini merupakan penyilangan nenek moyang allotetraploid 4N, AA, BB, dengan rumput liar diploid, DD. Sekarang kita akan membahas tentang aneuploidi. Aneuploidi adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada genom, sehingga kandungan kromosom di dalam nukleus bukan merupakan kelipatan haploidnya. Aneuploidi disebabkan oleh anafase lag dan non-disjunction. Anafase lag adalah peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindle pada sentromer. Sedangkan non-disjunction atau gagal berpisah adalah kromosom homolog gagal memisahkan diri saat meiosis 1 ataupun saat pasangan kromatid gagal memisah di meiosis 2. Contoh kejadian aneuploidi yang pertama adalah monosomi atau 2N-1, sehingga individu ini kehilangan satu buah kromosom. Ada kejadian disomi atau 2N, pada umumnya makhluk hidup, 2N ini adalah kondisi normal. Selanjutnya ada peristiwa trisomi, yaitu 2N+1. Artinya kromosom pada individu tersebut kelebihan satu buah. Berikutnya ada kejadian tetrasomi, yaitu 2N+2. Berarti pada individu tersebut kromosomnya kelebihan 2. Ada juga pentasomi, yaitu 2N+3. Artinya pada individu tersebut jumlah kromosomnya kelebihan 3 buah. Lalu ada peristiwa nulisomi, yaitu 2N-2. Individu yang mengalami nulisomi ini kehilangan sepasang kromosom homolog. Di sini juga ada kejadian monosomi ganda 2N-1-1, yaitu individu yang mengalami monosomi ganda akan kehilangan dua buah kromosom tetapi pada kromosom yang non-homolog. Berikut ini akan kita bahas tentang dampak-dampak dari aneosomi. Yang pertama adalah kejadian sindrom Turner. Genomnya adalah 45X0. Berarti penderita sindrom Turner ini kehilangan satu buah kromosom. Yang kedua adalah sindrom Klinefelter, yaitu 47XXZ atau 48XXZ. Berarti penderita pada sindrom Klinefelter ini kelebihan satu buah kromosom X atau kelebihan dua buah kromosom X. Berikutnya ada sindrom superfemale atau triple X atau trisomi kromosom X 47XXX. Berarti individu yang mengalami sindrom superfemale
memiliki kelebihan sebuah kromosom X. Selanjutnya ada sindrom Jacobs atau supermale 47XYY. Individu dengan sindrom Jacobs ini berarti kelebihan satu kromosom Y. Selanjutnya ada sindrom Down 47XX atau 47XY. Artinya penderita sindrom Down ini mengalami kelebihan sebuah kromosom. Kemudian ada sindrom Patau 47XX ataupun 47XY. Berarti penderita sindrom Patau ini juga mengalami kelebihan sebuah kromosom. Dan ada sindrom Edward 47XX atau 47XY. Penderita sindrom Edward ini juga memiliki kelebihan sebuah kromosom. Pertama, kita akan membahas tentang sindrom Turner. Sindrom Turner terjadi akibat kekurangan kromosom X. Wanita yang seharusnya memiliki sepasang kromosom X atau XX menjadi X0. Akibat dari sindrom Turner ini adalah wanita menjadi steril karena ovumnya tidak berkembang atau ovarikular dysgenesis. Kemudian uterus dan payudara mengecil. Selanjutnya dada lebar dan jarak antar puting susu jauh. Ukuran tubuh cenderung pendek. Kecenderungannya memiliki kecerdasan di bawah normal. Kemudian mempunyai gelambir leher yang melebar dan dapat terjangkit penyakit jantung kongenital yang timbul sejak hasil konsepsi sel telur. Ini adalah karyotype penderita sindrom Turner. Di sini kita lihat gonosomnya hanya sebuah kromosom X saja. Oleh sebab itu, kita tulis dengan X0. Berikutnya, kita akan membahas tentang sindrom Klinefelter. Penderita sindrom Klinefelter umumnya memiliki kromosom seks XXY. Pada penderita sindrom Klinefelter ini tidak terdapat tanda-tanda seksual sekunder pria dan kadar FSH serta estrogen plasma meningkat, sedangkan kadar testosteronnya rendah. Penderita sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya tidak berkembang atau testicular dysgenesis, sehingga tidak bisa menghasilkan sperma atau aspermia. Penderita sindrom Klinefelter akan mengalami infertilitas, keterbelakangan mental, dan gangguan perkembangan ciri-ciri fisik yang diantaranya berupa ginekomastia atau perbesaran kelenjar susu dan berefek pada perbesaran payudara. Ciri-ciri penderita sindrom Klinefelter adalah kecerdasan intelektual IQ di bawah rata-rata anak normal, kecenderungan memiliki sifat pemalu, kemudian kepercayaan diri yang rendah, hipoaktif, perkembangan tubuh dan neuromotor yang abnormal, keterbelakangan dan kekurangan kemampuan verbal, dan keterlambatan kemampuan menulis. Ini adalah ilustrasi karyotype pada penderita sindrom Klinefelter. Kalau kita lihat di sini penderita sindrom Klinefelter memiliki gonosom XXY, yang dalam kondisi normal seharusnya laki-laki hanya memiliki gonosom XY. Berikutnya kita akan membahas tentang sindrom super female. Kebanyakan wanita super female atau gonosomnya XXX masih bisa hamil dan memiliki anak
meskipun beberapa mengalami masalah ketidakteraturan dalam menstruasi. Wanita super biasanya memiliki ciri-ciri badan lebih tinggi dibandingkan rata-rata wanita normal, menstruasi tidak teratur, kadang-kadang mengalami ketidakmampuan belajar, dan terkadang memiliki masalah kemampuan bahasa dan berkomunikasi. Ini adalah ilustrasi karyotype wanita super female. Di sini kita lihat gonosomnya adalah XXX. Seharusnya wanita normal memiliki gonosom XX. Sekarang kita akan membahas tentang sindrom Jacobs. Sindrom pria super atau sindrom Jacobs terjadi karena trisomik pada gonosom, yang mana laki-laki kelebihan kromosom Y, sehingga menjadi XYY. Penderita sindrom ini umumnya memiliki ciri-ciri berwajah kriminal, suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil, dan sering berbuat kriminal. Ini adalah ilustrasi karyotype penderita sindrom Jacobs. Kalau kita lihat, di sini gonosomnya adalah XYY. Sedangkan laki-laki normal seharusnya memiliki gonosom XY. Sekarang kita akan membahas tentang sindrom Down. Sindrom Down merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom nomor 21, yaitu trisomik kromosom 21. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan sel. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh John Langdon Down. Ciri-ciri penderita sindrom Down adalah gigi jarang dan tidak teratur, badan dan kaki pendek, jalan agak lambat, kepala bulat, kemudian bibir bawah tebal, leher pendek dan besar, berikutnya telinga berukuran kecil, mengalami keterbelakangan mental, suka senyum, dan mulut menganga. Ini adalah ilustrasi karyotype penderita sindrom Down. Kalau kita lihat di sini kromosom nomor 21 berjumlah 3 buah. Harusnya dalam kondisi normal berjumlah 2 buah. Sekarang kita akan membahas tentang sindrom Patau. Sindrom Patau terjadi karena trisomik pada kromosom autosom nomor 13 atau 14 atau 15 akibat peristiwa gagal berpisah. Sebagian juga disebabkan karena translokasi Robertsonian. Sindrom Patau pertama kali ditemukan oleh Erasmus Bartholin pada tahun 1657. Oleh karena itu, trisomi ini juga dikenal sebagai sindrom Bartholin-Patau. Namun demikian, trisomi ini lebih dikenal sebagai sindrom Patau bila dibandingkan dengan sindrom Bartholin-Patau. Karena orang yang menemukan penyebab berlakunya sindrom Patau adalah Klaus Patau pada tahun 1960.
Kejadian sindrom Patau lebih kurang 1 kasus per 8.000 hingga 12.000 kelahiran. Kemampuan hidup bagi anak-anak yang mengalami sindrom Patau kurang lebih 2,5 hari, dengan hanya 1 daripada 20 anak yang dapat hidup lebih dari 6 bulan. Abnormalitas yang biasa terjadi pada bayi yang mengalami sindrom Patau adalah bibir sumbing, mempunyai jari tangan atau kaki yang berlebih, kemudian ukuran kepala kecil, ukuran mata kecil, dan juga abnormalitas pada tulang rangka, jantung, dan ginjal, serta pertumbuhan yang abnormal. Berikut ini adalah ilustrasi karyotype pada penderita sindrom Patau. Kalau kita lihat di sini, kromosom nomor 13 berjumlah 3 buah. Seharusnya pada orang normal, kromosom nomor 13 ini berjumlah sepasang atau 2 buah. Berikutnya sindrom Edward. Sindrom Edward terjadi karena trisomik autosom pada kromosom nomor 16 atau 17 atau 18. Ciri-ciri fisik penderita sindrom Edward adalah mengalami kelainan organ dalam, ukuran mulut kecil, terjadi keterbelakangan mental, bentuk tengkorak lonjong, kemudian bahu lebar dan pendek, serta telinga agak ke bawah dan tidak wajar. Ini adalah ilustrasi karyotype pada penderita sindrom Edward. Kalau kita lihat di sini, kromosom nomor 18 berjumlah 3 buah, yang seharusnya pada kondisi normal berjumlah 2 buah atau sepasang. Selanjutnya kita akan membahas tentang laju mutasi. Laju mutasi adalah peluang terjadinya mutasi pada sebuah gen dalam satu generasi atau dalam pembentukan satu gamet. Angka laju mutasi suatu spesies biasanya sangat rendah, yaitu rata-rata 1/100.000. Hal ini berarti pada setiap 100.000 gamet terdapat satu gen yang mengalami mutasi. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 4 berikut ini. Laju mutasi adalah peluang terjadinya mutasi pada sebuah gen dalam satu generasi atau dalam pembentukan satu gamet. Angka laju mutasi suatu spesies biasanya sangat rendah, yaitu rata-rata 1/100.000. Hal ini berarti pada setiap 100.000 gamet terdapat satu gen yang bermutasi. Bahkan berdasarkan penelitian dijelaskan kemungkinan kesalahan kira-kira kurang dari 1 untuk setiap 5 juta basa DNA baru dan 1 mutan untuk setiap 10⁻8 hingga 10⁻9 pasangan DNA. Jelaskan mengapa angka laju mutasi tersebut bisa sangat rendah. Sekarang kita akan membahas tentang dampak mutasi. Dampak mutasi bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah dampak merugikan, dan yang kedua adalah dampak yang menguntungkan bagi manusia. Sekarang kita akan membahas tentang dampak mutasi yang merugikan. Yang pertama, mutasi gen dapat menyebabkan penyakit, misalnya albino, anemia sel sabit, dan progeria. Yang kedua, mutasi buatan dapat bersifat teratogenik atau bayi lahir dalam kondisi cacat.
dan bersifat karsinogenik, yaitu dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang ketiga, mutasi akibat penggunaan insektisida dan herbisida dapat menyebabkan resistensi hama maupun gulma. Yang keempat, penggunaan antibiotik yang tidak dihabiskan dapat menyebabkan resistensi mikroorganisme patogen. Yang kelima, dampak mutasi pada tanaman Parthenor carpi berupa ketidakmampuan melakukan reproduksi secara generatif. Dan yang keenam, mutasi karena gagal berpisah dapat menyebabkan berbagai macam sindrom. Misalnya sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Edward, sindrom Klinefelter, sindrom Jacobs, dan sindrom Patau. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 5 berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Progeria berasal dari bahasa Yunani, yaitu geras, yang berarti usia tua. Kasus progeria pertama kali ditemukan oleh Dr. Jonathan Huntington pada tahun 1886 dan Dr. Hastings Gilford 11 tahun kemudian. Sehingga penyakit ini sering disebut sebagai Huntington-Gilford Progeria Syndrome, HGPS. Penderita progeria akan mengalami penuaan dini dengan kecepatan yang berkisar 4 hingga 7 kali lipat dari proses penuaan normal. Contoh konkretnya, bila penderita yang mengalami progeria berumur 10 tahun, maka penampilannya akan tampak seperti orang berusia 40 hingga 70 tahun. Artinya, semua organ tubuh penderita, termasuk organ pernafasan, jantung, maupun sendi-sendinya sudah mengalami kerentaan. Hingga saat ini tidak ada terapi atau pengobatan sama sekali bagi para penderita progeria. Penyakit progeria bersifat resesif. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi tunggal gen LMNA yang bertanggung jawab terhadap pembentukan protein lamin A yang terletak pada kromosom 1Q, yaitu kromosom 1 lengan panjang. Mutasi basa tunggal ini terjadi di posisi G608G pada ekson 11, di mana sitosin tergantikan oleh timin. Jelaskan mekanisme mutasi yang menyebabkan terjadinya peristiwa progeria tersebut. Sekarang kita akan membahas mutasi yang menguntungkan bagi manusia. Pertama, tanaman poliploid akibat induksi kolkisin dan digitonin. Contohnya adalah tanaman semangka tanpa biji. Tentu saja semangka tanpa biji memudahkan bagi manusia untuk mengonsumsinya. Yang kedua, bibit unggul akibat radiasi sinar gamma. Misalnya padi atomita 1 dan 2 merupakan bibit unggul hasil radiasi padi pelita 1 dan 2 yang memiliki kelebihan tahan terhadap hama wareng coklat dan bakteri Xanthomonas oryzae yang toleran air asin. Kemudian mutasi yang menguntungkan manusia yang ketiga adalah varietas kedelai unggul dengan radiasi isotop kobal 60. Di sini kita akan membahas kedelai orba yang diradiasi menjadi kedelai muria. Kedelai orba setelah diradiasi menjadi kedelai muria memiliki kelebihan antara lain tanaman pendek, kompak dan tidak mudah rebah, potensi hasil yang tinggi, tahan terhadap penyakit karat daun, polong yang matang tidak mudah pecah, dan fiksasi nitrogen di akar yang efektif. Kemudian dampak mutasi yang menguntungkan manusia yang keempat adalah pengendalian populasi hama wereng dengan membuat jantan mandul melalui radiasi. Radiasi dapat mengakibatkan wereng jantan menjadi mandul.
Wereng tersebut dilepas ke populasi wereng sehingga dapat menghambat terbentuknya keturunan wereng. Dengan demikian, populasi wereng akan semakin menurun. Dampak mutasi yang menguntungkan manusia yang kelima adalah penghambatan perkembangan dan pertumbuhan kanker dan HIV. Meradiasi sel kanker dan HIV menyebabkan sel-sel tersebut mengalami perubahan struktur DNA dan mengakibatkan dihasilkannya senyawa anti pertumbuhan kanker dan infeksi HIV. Dan dampak mutasi menguntungkan manusia yang keenam adalah terapi sel-sel tumor. Aplikasi radiasi sinar mengion dikenal sebagai radioterapi seperti penyinaran dengan sinar X dan kemoterapi untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker sehingga sel-sel tersebut berhenti tumbuh karena tidak mampu lagi memperbanyak diri. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 6 berikut ini. Jelaskan perbedaan jenis-jenis mutasi berikut. A. Jenis mutasi berdasarkan sel yang mengalami mutasi, yaitu mutasi gametik atau mutasi germinal dan mutasi somatik. B. Berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu mutasi alami atau spontan dan mutasi buatan. C. Berdasarkan jumlah faktor keturunan, yaitu mutasi bertahap atau mutasi mikro dan mutasi lompatan atau mutasi makro. D. Berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalami, yaitu mutasi yang merugikan dan mutasi yang menguntungkan. Soal nomor 7. Jelaskan peranan mutasi dalam memengaruhi variasi yang meningkatkan keragaman makhluk hidup, serta kaitannya dengan peristiwa evolusi. Demikian pembahasan tentang topik mutasi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.